PTN 47 Bandung. Kami akan mempresentasikan 3 kasus yang ada di ruang kolaborasi dari topik 1. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Farhan, yang kedua ada Muhammad Heriansyah, yang ketiga ada Nanda Syafira, yang keempat ada saya sendiri Nur Ramadhaning Tias, dan yang kelima ada Wildan. Baiklah, saya akan menjelaskan kasus yang pertama. Di kasus ini ditemukan seorang guru matematika di kelas 7 menyampaikan materi nilai rata-rata atau min. Nah, saat menyampaikan materi, guru memilih untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Nah, selanjutnya peserta didik mengerjakan soal yang diberikan guru sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru tersebut di awal pembelajaran. Kemudian pertanyaannya adalah, menurut Anda apa yang membuat peserta didik tersebut mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah dari pengerjaan soal yang pertama tadi? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sebagai seorang guru dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban nomor 1 dapat disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini. Sudah didiskusikan oleh kelompok kami bahwa ada 4 faktor yang bisa menjelaskan pertanyaan di atas. Yang pertama adalah pemahaman konsep, yang kedua adalah pengalaman praktis, yang ketiga ada memori visual, dan yang keempat ada pemahaman yang mendalam. Dapat disimpulkan, salah satu faktor yang membuat siswa bisa mengerjakan soal tersebut adalah siswa telah paham konsep yang tidak terbatas dari langkah-langkah tertentu saja. Namun pemahaman ini bisa mencakup dari pemahaman inti materi tersebut. Lalu ada pengalaman praktis. Nah, maksudnya adalah pada percobaan soal pertama, siswa telah mempraktikkan konsep mencari nilai rata-rata dalam konteks nyata. Maka dari itu, siswa kemungkinan bisa menjawab soal nomor 2 karena adanya pengalaman praktis yang sudah dilalui. Faktor ketiga yang memungkinkan siswa bisa menjawab soal nomor kedua itu adalah memori visual. Di sini dijelaskan bahwa siswa mungkin telah menciptakan gambaran visual tentang mencari nilai rata-rata pada percobaan pertama. Gambaran visual ini dapat membantu mereka mengingat dan menerapkan konsep tanpa harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Selanjutnya adalah pemahaman yang lebih mendalam. Faktor ini bisa jadi menjadi alasan siswa dapat menjawab soal nomor 2 karena siswa mungkin telah bertanya atau telah mengajukan pertanyaan mengenai konsep dari nilai rata-rata atau min. Siswa mungkin sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut dan bisa menerapkannya dengan lebih fleksibel. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan pertama ini, alasan mengapa siswa bisa menjawab soal kedua tanpa harus melihat langkah-langkah di soal nomor 1 karena adanya growth mindset. Teori growth mindset sendiri pertama kali dicetuskan oleh Carol Dweck. Dalam bukunya, secara garis besar, Dweck menyebutkan orang-orang dengan growth mindset ini menyadari bahwa belajar itu adalah prioritas. Nah, ciri-ciri dari growth mindset ini, orang-orangnya senantiasa mau berkembang di bawah tekanan sekalipun mampu membuatnya semakin hebat dan kuat mental. Selain itu, orang-orang tersebut juga siap dengan kegagalan dan terbuka dengan kritik atas usaha yang dilakukannya. Dapat dielaborasikan lebih jauh bahwa siswa yang bisa mengerjakan soal nomor 2 tanpa harus mengikuti langkah-langkah dari soal nomor 1 memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset tersebut. Sebagai calon guru, metode di atas dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika sosial dengan pendekatan konseptual. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diikuti, yakni ada 4 tahap. Yang pertama ada pendahuluan konsep, lalu ada praktik aktif, yang ketiga ada relevansi konsep, dan yang keempat ada fleksibilitas. Pendahuluan konsep dapat dimulai dengan memberikan penjelasan yang kuat tentang konsep-konsep dasar. Dalam hal ini mencari nilai rata-rata yang tadi kasus pertama. Pastikan siswa benar-benar memahami apa itu nilai rata-rata dan bagaimana pentingnya dalam matematika sosial. Yang kedua ada praktik aktif.
Nah, di sini siswa dapat memberikan contoh-contoh dan latihan yang memungkinkan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam mencari nilai rata-rata. Pastikan siswa memahami konsepnya dan juga prosesnya. Guru juga bisa melakukan diskusi dan bertanya jika ada materi atau ada poin-poin yang kurang jelas dan memberikan klarifikasi setelahnya. Yang ketiga ada relevansi konsep. Pentingnya untuk menjelaskan kepada siswa bahwa konsep tersebut memiliki fungsi dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia nyata, sehingga siswa dapat melihat nilai dan memahami dan menguasai konsep-konsep tersebut. Yang keempat, fleksibilitas. Di sini guru dapat mengingatkan siswa bahwa konsep matematika harus dipahami dengan baik dengan langkah-langkah tertentu, bukan satu-satunya cara untuk mencapai solusi. Seperti yang kita mungkin pengalaman sebelumnya, seringkali siswa diajarkan rumus tanpa mengetahui apa itu konsep dasarnya, apa itu teori-teori yang berkaitan dari materi tersebut, dan kurangnya relevansi yang dijelaskan guru terhadap kehidupan sehari-hari. Begitu. Dengan pendekatan tersebut diharapkan siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai konsep-konsep dasar matematika sosial yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikannya dengan lebih fleksibel dan mandiri. Nah, dari penjelasan di atas, kelompok kami menyimpulkan adanya relevansi pendekatan tersebut dengan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa pendekatan ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan, mengintegrasikannya ke situasi baru, mengambil pengetahuan awal mereka sebagai dasar dan manfaat dari interaksi sosial, serta mengembangkannya ke dalam pemikiran kritis. Dengan kata lain, teori ini memandang bahwa alih-alih peserta didik menjadi pasif dan hanya menunggu guru memberikan stimulus untuk mendapat respon, teori ini berpendapat bahwa pembelajar sebenarnya bertanggung jawab atas pembelajarannya. Pembelajaran konstruktivis biasanya dikaitkan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berarti. Kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut saya, hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya yang pertama adalah memahami tahapan perkembangan usia. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami perkembangan kognitif pada usia tersebut. Pada tahap ini, umumnya anak sudah dalam tahap operasi konkret atau sudah mampu berpikir logis tentang objek atau peristiwa konkret di sekitar kita. Sehingga materi dan model pembelajarannya bisa disesuaikan dengan tahapan perkembangan tersebut. Yang kedua adalah penggunaan materi pembelajaran yang konkret. Maksudnya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang membuat peserta didik itu dapat memvisualisasikan konsep matematika dengan lebih baik, seperti alat-alat hitung, gambar, soal cerita, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembelajaran bermain. Karena kan pastinya anak usia kelas 1 SD itu masih banyak melakukan permainan ya, masih dalam tahap bermain-main, sehingga model pembelajaran yang interaktif seperti permainan, kartu, puzzle, dadu dan sebagainya itu mudah dalam memahami matematika. Yang terakhir adalah keterlibatan aktif. Keterlibatan aktif ini maksudnya mendorong keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan soal latihan yang dapat membuat peserta didik itu dapat berpikir secara kritis. Selanjutnya, alasan dan teori yang berkaitan. Alasannya, peserta didik harus belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Teori yang relevan dengan pendekatan ini adalah teori konstruktivisme, karena
Teori konstruktivisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dan interaksi dengan materi pembelajaran konkret dalam membangun pemahaman matematika. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, Rina dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan berhitung peserta didik sesuai dengan tahapan usia mereka, sambil membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan bermakna bagi mereka. Dalam cerita contoh kasus yang ketiga, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah di Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didik atau siswanya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang dari setiap peserta didiknya atau siswanya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas dari wilayah Bali tersebut. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Serta elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang berada di Bali kepada peserta didiknya atau siswa didiknya adalah langkah yang sesuai dan tepat menurut kami. Beberapa pertimbangan dan prinsip yang mungkin digunakan oleh Made dalam kasus ini adalah: yang pertama, relevansi konteks lokal. Relevansi konteks lokal yang Made lakukan adalah mempertimbangkan kekhasan suatu wilayah atau lingkungan yang dapat memberikan konteks lokal atau konteks lingkungan yang dikenal oleh siswa ataupun peserta didik, sehingga dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi merasa antusias dan terlibat di dalam konteks pembelajaran yang diberikan oleh Made. Yang kedua adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Dalam hal penghargaan terhadap budaya lokal ini, Made memasukkan konteks penjelasan deskripsi yang diberikan terhadap siswa tentang keterkaitan khas dari wilayah atau khas dari budaya dari wilayah tersebut dalam segi hal kuliner dan wisata alam, yaitu pantai yang sangat indah di wilayah Bali tersebut. Made membantu untuk secara langsung menghargai warisan budaya bagi peserta didik ataupun warisan budaya bagi wilayah yang ada di Bali tersebut. Yang ketiga adalah diferensiasi instruksi. Dalam hal diferensiasi instruksi, Made membuat gambaran ilustrasi yang menarik sekali bagi siswa dalam menerapkan pemahaman dan minat dari siswa tersebut terhadap lingkungan dari budaya mereka. Dengan memberikan contoh yang berbeda inilah, dibandingkan Made hanya membaca yang ada dalam buku panduan yang ada, Made memiliki pandangan atau sehingga siswa itu dapat memberikan pandangan atau kasus yang ada di antara lingkungan mereka dengan lebih nyata dan membuat ketertarikan minat dan menumbuhkan tingkat pemahaman yang baik pada siswa tersebut. Baik, masih di dalam kasus yang ketiga, yaitu menjawab pertanyaan yang kedua. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang mungkin relevan dalam kasus ini adalah prinsip pembelajaran bermakna. Yang kedua, teori konstruktivisme. Prinsip pembelajaran bermakna menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika materi yang diajarkan memiliki relevansi dan signifikasi bagi peserta didik. Dalam hal ini, Made memastikan bahwa teks deskripsi yang diberikan memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sehari-hari dan pengalaman peserta didik di Bali. Kemudian yang kedua, teori belajar konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini, Made membangun pengalaman belajar siswa dengan memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan mereka, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan.
Dengan demikian, keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali adalah langkah yang sesuai dan berdasarkan pertimbangan yang baik. Ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih relevan, menarik, dan bermakna bagi peserta didiknya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.